Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cita Rizky Murti, mahasiswa Magister Akuntansi akan mempresentasikan proposal penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah terhadap Akurasi dan Pencapaian Target Anggaran. Yang pertama, yaitu ada latar belakang. Jadi penelitian ini berangkat dari adanya konsep NPM atau New Public Management yang merupakan pendekatan terkait dengan teknik dan praktik manajemen yang sebagian besar berasal dari sektor swasta, kemudian diadopsi untuk membawa perubahan dalam sektor publik. Reformasi NPM ini dilakukan untuk mencapai perubahan organisasi dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas manajemen dalam pemerintahan. Fokus utama NPM yaitu penganggaran untuk menciptakan akuntabilitas dan juga transparansi. Pada konteks pemerintah, pengelolaan anggaran di lembaga pemerintah menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran yang berhasil berarti pemerintah daerah mampu mengontrol dan juga memantau penggunaan anggaran secara efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa target merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan. Target yang telah ditetapkan kemudian digunakan sebagai acuan untuk menilai sejauh mana program atau kegiatan tersebut berhasil untuk dilakukan. Kemudian ada juga akurasi yang yaitu terhadap hasil anggaran yang merupakan hal penting untuk diterapkan dalam pengelolaan anggaran. Anggaran yang akurat itu akan mencerminkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ketercapaian target akan menandakan bahwa anggaran telah disusun dan juga disetujui sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Anggaran yang tepat berarti bahwa pemerintah dapat memberikan panduan yang jelas terkait dengan alokasi sumber daya dan juga perencanaan program yang sesuai dengan prioritas dari daerah masing-masing. Kemudian ada rumusan masalah. Jadi adanya penekanan pada efisiensi dan efektivitas karena adanya NPM ini menjadi target utama dalam aktivitas sektor publik terkait dengan pelayanan kepentingan publik. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam lingkup pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Implementasi anggaran yang efektif dan efisiensi dapat memastikan bahwa dana publik itu digunakan tepat sesuai dengan kepentingan publik. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran kepala daerah dalam pengelolaan anggaran. Beberapa penelitian terkait dengan pengelolaan anggaran yang dikaitkan dengan peran kepala daerah seperti yang dilakukan oleh Donatella dan Taveson terkait dengan pengalaman Yakovlev dan kawan-kawan pada tahun 2021 terkait dengan masa jabatan dan umur yang dilakukan oleh Pak Rahman pada tahun 2019. Kemudian ada gender yang dilakukan oleh Fong and Philip pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan teori upper echelon yang menjelaskan tentang karakteristik individu pada puncak organisasi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Karakteristik tersebut dapat berpengaruh pada pengelolaan anggaran terkait dengan akurasi dan pencapaian target anggaran. Budget varian yang rendah itu akan menjadi tujuan akhir dari pengelolaan anggaran pemerintah karena digunakan untuk mengatasi masalah kebijakan atau mendorong perbaikan lebih lanjut. Namun, belum ada penelitian secara empiris yang kemudian membuktikan terkait dengan tingkat akurasi dan pencapaian target pada pengelolaan anggaran ini dipengaruhi oleh karakteristik dari kepala daerah. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut, yaitu apakah karakteristik kepala daerah dapat berpengaruh terhadap tingkat akurasi dan pencapaian target anggaran. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis hubungan karakteristik kepala daerah terhadap tingkat akurasi, pengelolaan anggaran, dan pencapaian target anggaran. Kemudian ada motivasi
penelitian, yaitu penelitian ini termotivasi dengan adanya beberapa kendala dan batasan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang berimbas pada tingkat akurasi dan pencapaian target anggaran. Yang pertama, penelitian Atanasyev dan Sas pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kendala terkait dengan adanya defisit anggaran yang dapat mencerminkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu terkait kendala dan batasan lain yang bersumber pada sumber daya manusia pada sektor publik. Yang hal ini didukung oleh penelitiannya Bloom dan kawan-kawan pada tahun 2020 terkait dengan kendala dalam sektor publik dengan adanya keterbatasan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia untuk mengatur kebijakan. Keterbatasan SDM yang dihadapi pemerintah daerah ini terkait dengan pengelolaan anggaran. Kemudian beberapa penelitian terkait dengan karakteristik kepala daerah. Jadi sebagian besar penelitian yang dilakukan di berbagai negara, misalkan di Korea yang dilakukan oleh Kim pada tahun 2022, kemudian di Brasil yang dilakukan oleh Fang and Philip pada tahun 2019, kemudian di Spanyol yang dilakukan oleh Gago dan Larosi pada tahun 2020, dan juga di Jepang yang dilakukan oleh Suzuki dan Evelanida pada tahun 2018. Jadi setiap negara memiliki konteks politik, sosial, dan juga ekonomi yang unik. Nah, kemudian penelitian yang dilakukan di negara lain tidak selalu dapat secara langsung diterapkan atau mencerminkan situasi yang sama jika diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara khusus di Indonesia akan memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang hubungan antara karakteristik kepala daerah dan juga pencapaian target anggaran dalam konteks lokal, sehingga menjadi motivasi bagi penelitian ini untuk menganalisis hubungan lebih lanjut. Kemudian ada ruang lingkup penelitian. Jadi penelitian ini dibatasi pada kabupaten dan kota di Indonesia dengan menganalisis data laporan keuangan pemerintah daerah, informasi karakteristik kepala daerah dari baik bupati dan wali kota secara detail dikumpulkan dari berbagai sumber dan situs web. Kemudian ada juga kontribusi penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu kontribusi teoritis dan juga kontribusi praktis sebagai berikut. Kemudian penelitian ini mempertimbangkan upper echelon teori yang merupakan bagian dari tim manajemen puncak yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari latar belakang pekerjaan, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya, dapat menimbulkan berbagai karakteristik nilai kognitif pribadi dan semua aspek yang berdampak langsung pada keputusan strategi kinerja organisasi. Dengan adanya penerapan teori upper echelon ini tidak hanya di sektor swasta saja, tetapi juga di sektor publik. Efek dari latar belakang kepala daerah berdasarkan teori ini akan berpengaruh terhadap keputusan dan kinerja organisasi publik dalam konteks peningkatan akuntabilitas pemerintah dan peningkatan turunan publik. Dalam konteks organisasi sektor publik, khususnya di pemerintah daerah, teori ini menjelaskan bahwa karakteristik kepala daerah dapat mempengaruhi cara mereka untuk mengelola anggaran. Kemudian ada hipotesis penelitian. Jadi penelitian ini memiliki 4 hipotesis. Yang pertama yaitu kepala daerah berpengalaman berpengaruh positif terhadap tingkat akurasi anggaran, dengan asumsi bahwa kepala daerah yang sudah lama menjabat akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merencanakan dan juga melaksanakan program-program jangka panjang dengan mempertimbangkan keakuratan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan. Kemudian ada hipotesis yang kedua, yaitu kepala daerah pada periode kedua berpengaruh negatif terhadap tingkat akurasi anggaran, dengan asumsi bahwa kepala daerah yang terpilih kembali untuk periode kedua cenderung tidak merasakan tekanan politik yang sama seperti dengan periode yang pertama. Hal ini akan mempengaruhi cara dalam mengelola anggaran yang kemudian terkesan lebih berani dan juga kurang berhati-hati. Kemudian ada hipotesis yang ketiga terkait dengan kepala daerah dengan usia muda berpengaruh positif terhadap tingkat akurasi anggaran. Jadi dengan kepala daerah dengan usia muda ini cenderung akan lebih dapat menerima adanya perkembangan teknologi dan juga pemahaman yang lebih baik terkait dengan inovasi dalam pengelolaan anggaran. Kemudian hipotesis yang keempat
berkaitan dengan kepala daerah wanita berpengaruh negatif terhadap tingkat akurasi anggaran. Hal ini dengan asumsi bahwa kehadiran wanita dalam memimpin suatu daerah ini akan memiliki dampak pada anggaran yang telah disusun. Jadi kepala daerah wanita cenderung memperkirakan pendapatan yang lebih tinggi daripada realisasi dan juga estimasi belanja yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan. Kemudian ada model penelitian sebagai berikut. Kemudian ada metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan periode pengamatan mulai tahun 2017 hingga 2021. Kemudian sumber data yaitu laporan tahunan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan juga beberapa situs dan website terkait. Kemudian berikut ada model analisis regresi berganda, dan juga kemudian ada pengukuran variabel sebagai berikut, baik variabel independen dan juga variabel dependen. Kemudian ada pengukuran untuk variabel kontrol. Terdapat 6 variabel kontrol, yaitu COVID, ukuran pemelimbah atau size, kemudian jumlah pengeluaran, kemudian ada populasi usia, kemudian ada populasi penduduk kabupaten atau kota, kemudian ada produk domestik bruto per kapita. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.